Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Aidil Fitnar atau Mehmet Aidil. Jadi di sini sudah lama saya pendam sebenarnya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan saya. Semoga ini menjadi motivasi dan inspiratif untuk anak-anak muda sebaya saya atau di bawah saya untuk bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya. Kita mulai dari kecil. Saya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sebenarnya kita 6. Cuman karena meninggal nomor 5, akhirnya saya nomor 5, yang paling bungsu. Jadi saya terlahir dalam keluarga Kristiani. Dari kecil saya itu tinggal di Sumbawa Besar dengan orang tua. Nah, di perjalanan hidup saya ya, di umur 4 tahun bapak saya meninggal dunia karena penyakit gagal ginjal. Setelah bapak meninggal, akhirnya semua kita, dari kakak, dari ibu, semuanya bubar. Dari kakak semua udah punya kehidupan masing-masing, sedangkan ibu pergi ke Arab Saudi. Inilah kisah perjalanan hidup saya. Saya dititipin di keluarga dari ibu. Setelah ibu berangkat ke Arab Saudi, kenapa ibu saya berangkat ke Arab Saudi? Karena dengan jujur untuk melunasi utang-utang pengobatan bapak pada saat itu. Karena terlalu besar, akhirnya ibu saya berangkat ke luar negeri. Dan di dalam kondisi itu kita masih beragama Kristen. Nah, saya dititipkan di rumah keluarga dari ibu. Ya, keluarga dari ibu ini yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Di sana saya dibesarkan, di sana saya hidup ya. Ya, bagaimana lah kalau kita hidup di rumah orang itu bagaimana. Jadi berat sebenarnya untuk menceritakan, tapi inilah jalan hidup. Kehidupan di kampung itu keras, dan detailnya mungkin nanti saya akan bahas di sisi lain. Jadi saya masuk Islam yaitu di umur 12-13 tahun. Nah, perjalanan saya masuk Islam ini begitu berat sebenarnya. Setelah saya masuk Islam ini, cobaan ujian itu betul-betul susah untuk dijelasin. Betul-betul keras gitu loh. Ditinggalin ayah, ditinggal ibu, ditinggal saudara, akhirnya tinggal di rumah orang. Tinggal di rumah orang itu didikannya keras banget. Bagaimana saya dikucilkan, dihina, dicaci, dimaki, diremehkan. Saya tidak kuat. Kenakalan masa kecil itu kan wajar ya, nakal masa kecil karena kurang kasih orang tua, kurang didikan dari orang tua. Jadi harusnya sebagai ayah sambung atau orang tua sambung itu mengerti dan memberi kasih sayang seperti orang tua kita gitu kan. Tapi tidak ada yang saya dapatkan di situ, malah kerasnya didikan segala macam. Akhirnya di umur saya 14 tahun saya meninggalkan kampung dan saya kabur. Perjalanan hidup saya tidur di jalanan, saya tidur di pelabuhan. Tapi dalam diri saya bagaimana saya terlahir dari agama Kristen, tapi ujian-ujian itu datang setelah saya masuk Islam. Saya memilih untuk masuk Islam. Ujian itu datang. Saya tinggal di pelabuhan pada saat itu selama 2 bulan. Saya bolak-balik naik kapal, tapi tidak ada dalam diri saya untuk jadi pengamen, jadi anak pang, atau jadi apapun itu yang mungkin tidak baik untuk diikuti. Tapi saya jaga sholat saya jaga sholat saya. Nah, dari asbab saya sholat, saya berdoa, saya berharap hanya kepada Allah apapun yang terjadi itu. Nah, di atas kapal ini banyak orang-orang yang sayang sama saya berkat kejujuran saya, berkat rajinnya saya. Saya melihat bagaimana saya cari uang pada saat itu. Ya, saya
Waktu itu saya lagi duduk di atas kapal yang sedang menyandar. Di situ tiba-tiba ada orang bilang, "Dek, tolong angkatin barang." Nah, angkatlah barang, ya kan, diangkat. Ya udah saya angkat barang. Tiba-tiba udah saya angkat barang, udah turun, tiba-tiba saya dikasih uang. Waktu itu 10.000, mungkin besar pada saat itu ya, untuk beli nasi sebungkus 5.000 pada saat itu. Akhirnya saya punya ide, mending saya begini aja ya, jadi buruh ya kalau bahasanya sekarang. Akhirnya saya kerjain, lakuin, saya tabung uang. Akhirnya mungkin saya berpikir saya tidak akan lama di sini gitu. Saya harus maju, saya harus berkembang. Saya harus buktikan sama semua orang bahwa tanpa orang tua juga saya bisa gitu loh. Jadi setelah saya dari pelabuhan Lombok, saya berangkat ke Surabaya ya. Nah, ini sebelum saya berangkat ke Surabaya, itu sebenarnya ada kejadian yang mungkin pada saat itu saya shock ya. Saya selama 4 bulan di pelabuhan, tiba-tiba saat saya pas kapal, mungkin hari terakhir mungkin saya di pelabuhan itu ya, tiba-tiba pas saya lagi merenungkan nasib, bagaimana memikirkan masa depan dan lain-lain di umur segitu ya, tiba-tiba di atas deck ya, di atas deck itu kan ada tempat nyandar ya. Tiba-tiba saya nengok ke kiri, ada kakak saya nomor 2, namanya Kak Regional. Pada saat pakai kacamata, dia baru turun dari travel, saya kaget. Dia bilang, Rahul. Nah, kan ini saya sedikit klarifikasi bahwasanya Rahul Ferio Karilbari itu adalah nama Kristen saya. Tapi setelah saya masuk Islam itu diganti Aidil Fitnar gitu. Rahul, kaget ya. Saya udah nyari-nyari kamu katanya. Kesana kesini no. Akhirnya dapat di pelabuhan. Mungkin ini rezeki saya. Akhirnya saya bertemu lah sama dia, ngobrol banyak sama dia. Saya bilang saya nggak bisa balik ke kampung. Akhirnya dibawa saya ke Mataram. Dari Mataram mungkin ada beberapa hari di sana. Akhirnya saya dikirim lagi ke Flores, di tempat saudara nomor 3. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Kalaupun ini rame, nanti saya akan lanjutkan ke part 2, bagaimana kisah hidup saya untuk menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya Mehmet Aidil, terima kasih.